Kalau berbicara mengenai Bakti Kominfo, begitu banyak PR-nya ya Pak, gitu. Tapi dengan masa tugas atau masa bakti, masa kerja dari Satgas Bakti Kominfo ini yang boleh dibilang setahun kurang lebih ya Pak ya, apakah bisa mencapai target atau mungkin target-target rencana ini bisa terlaksana pada dalam waktu 1 tahun? Ini waktunya cukup tight loh Pak. Ya, jadi kita ada hal yang membuat kita optimis ya, karena apa yang terjadi di kasus itu adalah ada kasus, tetapi sebenarnya teman-teman di Bakti ini terus bekerja gitu, terus bekerja untuk mencari solusi-solusi karena saya yakin kita optimis tercapai, apalagi dibantu dengan Satgas yang tadinya itu koordinasi sendiri-sendiri, sekarang udah jadi satu atap gitu. Apabila ada suatu masalah kita selesaikan di satu rapat dan rekomendasi untuk dijalankan. Saya rasa ini yang membuat kita optimis. Yang kedua, ternyata Satgas ini juga ditugasi untuk bicara bukan hanya yang jangka pendek gitu. Karena kita juga diminta untuk membuat rekomendasi bagaimana sustainability dari Bakti, BLU Bakti sendiri untuk menjadi tulang punggung digitalisasi pemerintahan, dan juga pemerataan akses untuk di daerah 3T tadi, dalam rangka ini dalam konsep USO-nya. Ya, saya rasa ini yang membuat kita optimis adalah justru karena tim ini sudah menjadi satu. Ya, dari sisi waktu akan lebih cepat. Gitu. Baik, artinya bagaimana kinerja dan juga pelaksanaan dari Bakti Kominfo ini diawasi oleh Satgas begitu agar bisa lebih maksimal lagi ya Pak dan juga optimal ya dalam perjalanannya. Berbicara mengenai upaya dari pemerintah untuk terus melakukan pembangunan, pemerataan ya Pak, telekomunikasi, jaringan internet. Tentunya ini sangat diharapkan juga oleh seluruh warga negara Indonesia begitu ya Pak, agar bisa terus merata. Bagaimana sebetulnya targetnya? Artinya tadi Bapak menyampaikan ada beberapa program begitu ya Pak ya, ada beberapa program. Nah, tapi untuk jangka pendeknya dulu Pak, sejak Satgas ini artinya akan seperti apa? Wilayah mana dulu yang akan lebih didahulukan atau akan seperti apa? Artinya mekanismenya Pak agar pembangunan infrastruktur dari BTS ini lebih cepat lagi. Ya, kalau dari laporan awal sebenarnya ada kurang lebih yang 530-an tadi itu sebenarnya ada di daerah yang memang benar-benar sulit, di daerah Papua. Ya, seperti kita mengirimkan menara saja itu tower-tower besi itu dari Jakarta lewat Surabaya dan seterusnya di sana dalam posisi yang memang lokasinya itu dari nol gitu. Dan ini belum lagi soal tadi ada gangguan keamanan yang kita harus berkoordinasi dengan aparat keamanan yang mudah-mudahan kita segera dibantu itu untuk mempercepat. Dan mengapa ini Bapak Presiden juga concern melalui Pak Menteri, karena ini adalah pemerataan yang tinggal sedikit lagi gitu. Tinggal nggak sampai 5% dari jumlah penduduk yang belum kena sinyal internet ini. Dan kita harus melakukan itu dengan sungguh-sungguh gitu. Baik, kalau dari Abjatel sendiri menilai seperti apa? Kalau tadi Pak Sarwoto menyampaikan ini kan sebetulnya sudah rata tapi mungkin belum maksimal ya. Hanya tinggal beberapa wilayah lagi, beberapa spot lagi yang boleh dibilang mungkin belum terjangkau. Kita lihat memang Indonesia kan negara kepulauan cukup luas begitu ya Pak. Dibutuhkan waktu, begitu juga mungkin dari sisi anggaran dan lain sebagainya. Abjatel melihat mungkin kalau dari sisi artinya apa yang perlu diperbaiki dari sisi pemerintah gitu, seperti apa, artinya kebijakan seperti apa, dan juga kalau dari Bakti Kominfo seperti apa juga? Iya, jadi kami banyak pesan-pesan moral ya, berharap kami dari industri ya, Abjatel itu industri, mostly adalah swasta, ada beberapa catatan penting Mbak Cinta kepada Pak Menteri ya, terkhusus dengan Ketua Satgas. Pertama, kami membuka pintu untuk berkolaborasi, untuk sinergi terhadap pencapaian 5%-nya. Artinya konektiviti kita, artinya sesuai dengan pasal sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu nyata, sesuai dengan buah karya dari Bung Karno. Pertama itu. Yang kedua, secara industri, kami berharap ini penetrasi dapat dilibatkan juga kepada pemda-pemda terkait, agar membuka ekowisata baru, perumahan baru, industri baru. Jadi tidak berpusat ke sentralnya di Jawa. Dan sehingga akhirnya misalnya, contoh, tambang-tambang kita banyak juga di wilayah timur. Apakah itu nggak dikonsep dengan ada humanity development living misalnya, tempat pemukiman baru, ekowisata baru, atau ada wisata-wisata baru. Jadi membuka bisnis-bisnis baru, tempat sentra ekonomi baru gitu ya. Itu yang kedua. Ketiga,
agar dilakukan integrasi mungkin katakan dari pemerintah pusat ke daerah yang saling mendukung, karena ini butuh percepatan. Artinya kalau kita bicara speed, mirror bottleneck yang harus dihadapi. Artinya ini jadi bukan KPI dari Bapak Presiden atau Pak Menteri, ini KPI kita semua. Jadi tidak ada harga yang kita berikan kepada negara kecuali kita bisa mampu berkontribusi. Minimal dia menonton, jangan membuat misalnya katakanlah malah merusak, menghambat dan seterusnya. Kalau tidak mau mendukung, menonton saja. Kami dari industri sangat merespon agar bisa masuk ke dalam, walaupun beberapa anggota Abjatel juga sudah pernah terlibat juga di beberapa proyek-proyek yang ada di Kominfo ini, terkhusus mungkin katakanlah bicara bakti ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita siapkan resource. Abjatel siap juga melakukan pendidikan latihan kepada resource lokal supaya ada keterlibatan khusus advokasi, sharing knowledge dan seterusnya. Ada literasi dan seterusnya yang ini memampukan kita karena di sektor telekomunikasi ini sangat minim tenaga-tenaga ahli di daerah. Karena misalnya kalau dia misalnya tenaga ahli sudah enak hidup di kota, itu agak sulit, Mbak. Disuruh hidup di susah-susah lagi di daerah pelosok-pelosok desa untuk dalam waktu yang lama. Mungkin kalau hanya short term, mungkin dia bisa. Tapi dengan angka tertentu, kenapa nggak kita jemput bola? Kominfo buat di sana literasi atau pendidikan latihan kepada teman-teman kita, penduduk kita yang ada di Papua, di daerah-daerah Sulawesi dan di pelosok-pelosok itu, supaya ini terintegrasi. Dan semua yang diharapkan mungkin katakan sangat besar kepada Ketua Satgas sekarang, Pak Sarwoto, itu mengurangi beban. Walaupun tadi payungnya sudah banyak orang-orang hebat di sana, lintas kementerian dan lembaga. Tapi apalah artinya kalau nggak bisa dieksekusi? Ini kembali di lapangan. Kita sudah mengalami hal yang mungkin Indonesia itu dibicarakan di dunia internasional itu nggak terlalu baik sekarang dari sisi telekomunikasi karena ada efek yang besar ini.